Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Hilirisasi dan industrialisasi adalah kunci untuk Indonesia menjadi negara maju. Hilirisasi adalah suatu proses transformasi ekonomi berkelanjutan, di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks. Hilirisasi pertambangan Indonesia dapat menjadi peluang dan langkah menuju masa depan. Kinerja penanaman modal asing mencetak rekor tertinggi, hilirisasi industri mendorong peningkatan investasi yang lebih merata. Kontribusi sektor sekunder, manufaktur, terus mengalami peningkatan seiring dengan hilirisasi dan sare investasi PMA di luar Jawa juga terus mengalami peningkatan. Kinerja ekspor turunan nikel pada 2022 tumbuh 43% dibandingkan pada 2017. Oleh karena itu, fokus kebijakan selanjutnya diarahkan pada pengembangan industri baterai dan electric vehicle. Di samping itu, adanya hilirisasi juga meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Neraca perdagangan mengalami surplus selama 36 bulan berturut-turut. Selain itu, neraca perdagangan dengan China juga surplus transaksi berjalan yang biasanya defisit terus mencatat surplus. Masih banyak potensi hilirisasi di komoditas lainnya dan produk turunan dari hilirisasi produk yang sudah ada. Industri hilir terus berlanjut dengan pengembangan rantai pasok industri baterai dan kawasan industri Kalimantan Utara (KIPI) akan menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. Potensi nilai tambah hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah dapat mencapai 3-180 kali lipat. Hilirisasi dari bauksit, tembaga, dan timah juga mendukung value chain electric vehicle. Secara global, transisi kendaraan konvensional ke EV bergerak semakin cepat dan Indonesia akan mengikuti dengan tren konsumen yang mendukung. Pasar otomotif Indonesia akan mengikuti transisi kendaraan listrik, dengan tren konsumen yang mendukung. Hilirisasi adalah meniru konsep revolusi industri, yang telah diterapkan oleh bangsa Eropa pada awal kemajuan negara-negara di Eropa. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia, hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Inggris memberikan landasan hukum dan budaya yang memungkinkan para pengusaha untuk merintis terjadinya revolusi industri. Faktor kunci yang turut mendukung terjadinya revolusi industri antara lain: 1. Masa perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia. 2. Tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia. 3. Aturan hukum menghormati kesucian kontrak. 4. Sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan korporasi. 5. Adanya pasar bebas kapitalisme. Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta Indonesia fokus pada program hilirisasi, sehingga Indonesia bisa jadi negara maju di 2038 dengan mengusung industrialisasi. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal meminta Indonesia tetap mempertahankan tujuan kompetitifnya, supaya bisa jadi negara industrialis dan keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah. Kita lagi di Uber deadline. Kalau tidak industrialisasi atau hilirisasi, kita telat dan tidak melaksanakan hari ini juga, maka kita tidak bisa keluar dari middle income trap. Kita sekarang trajektori sudah benar. Jangan sampai itu lewat. Salah. Mencari pemimpin tidak mengerti industrialisasi, tidak mengerti hilirisasi, dijamin kita tidak akan lewat middle income trap, deadline kita. Kawal hilirisasi, Jokowi dan Luhut layaknya supir dan kenek angkot Medan. Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengagumi komitmen program hilirisasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo.
Ex-kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bahkan mengibaratkan Jokowi selayaknya supir angkot Medan, yang dibantu oleh Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan sebagai keneknya. Perbandingan itu diberikan lantaran keduanya berani menerjang berbagai desakan dari luar negeri yang tidak menyukai program hilirisasi yang diusung pemerintah Indonesia. Indonesia kini berhadapan dengan investor luar yang seolah bermuka dua. Dahulu mereka diklaim menilai hilirisasi sebagai program yang bagus bagi negara menengah bawah agar bisa industrialisasi. Begitu dilakukan, penilaian jadi bersifat subjektif menganggap hilirisasi itu jelek. Kebetulan presiden kita ini berani dan gagah perkasa. Kalau saya analogikan beliau kayak supir Medan. Naik gak naik, kita jalan. Dan yang jalan ini kebetulan juga berani, investornya. Pak Luhut ini keneknya, juga jago, dan sangat berani. Ini perjumpaan yang saya bilang tadi, Indonesia Pusaka. Muhammad Lutfi mengatakan Indonesia perlu mempertahankan sikap kompetitifnya dengan terus mempertahankan hilirisasi mineral yang selama ini telah dilakukan Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia tidak melewatkan kesempatan emasnya untuk keluar dari jebakan middle income trap pada tahun 2040. Jadi kita mesti mempertahankan kompetitifnya Indonesia. Supaya Indonesia bisa menjadi negara industrialis karena industrialisasi, Indonesia bisa menjadi kunci keluar dari middle income trap. Kalau tidak industrialisasi atau hilirisasi, kita telat dan tidak melaksanakan pada hari ini juga, maka kita tidak bisa keluar dari middle income trap pada 2040. Pembangunan hilirisasi, strategi pemerintah garap nilai tambah pertambangan. Pemerintah terus melakukan perbaikan dan transformasi kegiatan bisnis pertambangan mineral dan batu bara yang dilaksanakan melalui tata kelola pertambangan nasional. Indonesia memiliki potensi mineral dan batu bara yang sangat besar dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi serta kemandirian dan ketahanan industri nasional. Peningkatan nilai tambah mineral memainkan peran penting dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Mineral ini digunakan sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga nuklir, serta untuk pembuatan kabel transmisi dan distribusi, dan baterai kendaraan listrik. Sejumlah komoditas pendukung transisi energi yang tersedia di Indonesia sebagian besar sudah diidentifikasi sebagai mineral kritis untuk kebijakan pemerintah di masa mendatang. Pertambangan mineral dan batu bara. Peningkatan nilai tambah pada komoditas pertambangan mineral harus dilakukan melalui proses pengolahan dan pemurnian, baik untuk komoditas tambang mineral logam, komoditas tambang maupun komoditas tambang batuan. Ada kewajiban untuk menjalankan proses pengolahan dan pemurnian mineral yang diperoleh dari kegiatan penambangan di wilayah domestik. Rencana ke depan yang tengah disusun untuk mempercepat peningkatan nilai tambah mineral di Indonesia antara lain pengutamaan pembelian bahan baku dari dalam negeri, koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam pengelolaan fasilitas pemurnian dan pengolahan, dan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendukung pertumbuhan industri hilirisasi dalam negeri. UU Nomor 3 Tahun 2020 juga telah mengatur arah kebijakan pemanfaatan batu bara nasional, yang meliputi kewajiban kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batu bara. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan nilai tambah batu bara dan jaminan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Sesuai peta jalan pengembangan dan pemanfaatan batu bara, seluruh produk hilirisasi batu bara diharapkan sudah dapat berproduksi penuh pada 2030, yang nantinya dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Implementasi kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara memiliki manfaat signifikan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional, dibandingkan dengan hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Kebijakan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan cara meningkatkan PDB dan PDRB, meningkatkan manfaat ekonomi bagi korporasi, meningkatkan serapan tenaga kerja, meningkatkan nilai ekspor, dan meningkatkan penyediaan energi. Hilirisasi adalah meniru konsep revolusi industri, yang telah diterapkan oleh bangsa Eropa pada awal kemajuan negara-negara di Eropa. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai tahun 1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial,
ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat. Seperti yang dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Inggris memberikan landasan hukum dan budaya yang memungkinkan para pengusaha untuk merintis terjadinya revolusi industri. Faktor kunci yang turut mendukung terjadinya revolusi industri antara lain: 1. Masa perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia. 2. Tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia. 3. Aturan hukum menghormati kesucian kontrak. 4. Sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan korporasi. 5. Adanya pasar bebas kapitalisme. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batu bara. Ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan dibangunnya terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api. Adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada akhirnya menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di Inggris. Revolusi industri pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin pembakaran dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei. Di samping itu, disertai adanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset. Ada pula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan kegiatan wira swasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Beberapa sejarawan abad ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crave berpendapat bahwa proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi. Produk domestik bruto (PDB) per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah revolusi industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern. Revolusi industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Revolusi industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum. Revolusi industri adalah perubahan besar, secara cepat, dan juga radikal yang memengaruhi kehidupan corak manusia sering disebut revolusi. Namun revolusi industri di Inggris pada hakikat adalah perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan tenaga manusia kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Dengan demikian, barang-barang dapat dihasilkan dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat.
Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.